Hai Lur, Pustaka Mas Kasir kali ini mengajak kita untuk mengenal lebih jauh tentang perjalanan habitat komodo di Nusa Tenggara Timur yang baru-baru ini direncanakan akan dibangun tempat wisata ala Jurassic Park di Pulau Rinca. Yuk ikuti Pustaka Mas Kasir edisi Pulau Komodo dulu dan kini. Pada awalnya, habitat ora atau komodo sulit terjangkau oleh manusia, bahkan oleh penduduk setempat. Kontak dengan orang-orang luar mengubah banyak hal. Rencana pemerintah membangun tempat wisata ala Jurassic Park di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur menimbulkan perdebatan, terlebih setelah sebuah foto beredar di media sosial sepanjang Minggu ketiga Oktober 2020. Foto itu menangkap momen Varanus komodoensis atau komodo, hewan khas NTT berhadapan dengan sebuah truk pengangkut material bangunan. Aktivis lingkungan menyebut pembangunan tempat wisata akan merusak habitat komodo dan mengganggu hubungan penduduk setempat dengan komodo dan hewan lainnya. Sebaliknya, pemerintah menjanjikan pembangunan akan memperhatikan keselamatan satwa di lingkungan sekitarnya. Pulau Rinca adalah habitat terbesar kedua komodo di NTT setelah Pulau Komodo. Sebaran dan populasi komodo di NTT tersua di 5 pulau: Komodo, Rinca, Gili Motang, Nusa Kode, dan Padar. Berkat penyebarluasan informasi tentang komodo di Pulau Komodo, bisnis pariwisata di tempat ini bertumbuh pesat. Orang-orang di 5 pulau tersebut sebenarnya menyebut kadal raksasa ini sebagai ora. Ora kali pertama dideskripsikan secara ilmiah pada 1912 oleh P.E. Owens. Sebelumnya, orang-orang setempat telah berinteraksi lama dengan ora. Mereka bahkan mengekalkan memori kolektifnya dan menautkan asal-usulnya bersama ora. Verheyen menukil kisah asal mula munculnya manusia di Pulau Komodo dan sekitarnya berdasarkan tradisi lisan. Terjadi pada suatu hari 2 anak dilahirkan. Satu yang hidup adalah ora, yang lain itu manusia. Si ibu meninggal setelah melahirkan. Tapi si ayah hanya membesarkan anak berwujud manusia, sedangkan ora tak dirawat. Ia pun pergi ke hutan. Selama turun-temurun, Atamodo atau orang-orang Pulau Komodo percaya ora merupakan saudara mereka. Publikasi ilmiah orang-orang barat sejak 1912 mengubah banyak hal. Kata komodo menggantikan sebutan lokal untuk ora. Publikasi-publikasi itu menyebut komodo sebagai hewan purba. Dunia pun gempar. Ora menjadi hewan yang dilarang diburu dan dibunuh. Sultan Bima sebagai penguasa lokal di wilayah ini menegaskan hal tersebut dalam peraturan 12 Maret 1915. Pemerintah kolonial mengganti peraturan itu dengan Belsuit van het Zelfbestuur van het Landschap pada 1927. Meski nama peraturan berubah, isinya sama: melarang pembunuhan dan perburuan ora. Selain itu, tercatat pula penetapan Pulau Komodo, Padar, dan Rinca sebagai kawasan Suaka Marga Satwa. Meski minat orang pada Pulau Komodo mulai terbuka sejak 1912, perhatian pada pengembangan pariwisata di kawasan ini masih kecil. Akses menuju ke sana dan infrastruktur transportasi belum cukup layak. Turis memang berdatangan, tetapi jumlahnya belum berarti. Keadaan ini tak berubah sampai Indonesia merdeka. Arah pengembangan wisata Indonesia pada masa 1950 sampai 1960-an bertumpu pada kesenian tradisional sesuai dengan semangat pembangunan kepribadian bangsa.
Permintaan untuk mengembangkan habitat ora sebagai daerah wisata datang dari pebisnis pariwisata luar negeri. Atas permintaan tersebut, Departemen Pariwisata mengordinasi sebuah rombongan berjumlah 29 orang untuk mengunjungi pulau-pulau habitat komodo di NTT. Tim itu terdiri dari orang jawatan hidrografi Angkatan Laut, Departemen Perhubungan Laut, Departemen Pertanian dan Agraria, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Kepolisian, Departemen Imigrasi, Bank Negara Indonesia, pejabat Departemen Pariwisata, dan pebisnis pariwisata. Tim bekerja selama 2 pekan mengumpulkan data sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata kawasan tersebut. Teluk Slawi terletak di bagian tengah Pulau Komodo. Melalui teluk ini nantinya para wisatawan dapat menembus ke pedalaman Pulau Komodo, di mana ora sering terlihat melenggang secara bebas. Disinilah tempat terbaik dan teraman untuk melihat ora. Tapi rencana ini mendapat tentangan keras dari sekelompok orang. Rencana pembangunan wisata di Pulau Komodo pun urung terlaksana. Pada 1965, pemerintah mengeluarkan Pulau Rinca dan Padar sebagai kawasan Suaka Marga Satwa. Alasannya, pulau ini lebih cocok dikembangkan sebagai wilayah wisata ketimbang Pulau Komodo yang berpopulasi ora terbanyak. Pengembangan itu memakan waktu 20 tahunan. Baru pada 1980-an, kedua pulau tersebut ramai didatangi wisatawan. Ini didahului oleh pembuatan proposal Taman Nasional Komodo pada 1977 dan promosi ora sebagai objek wisata. Antara lain dengan menerbitkan uang Rp50 bergambar ora. Memasuki 1990-an, ora menjadi maskot Pekan Olahraga Nasional ke-13. Selain itu, ora juga diangkat sebagai boneka dalam acara anak-anak garapan Kak Seto. Perhatian orang pada ora pun terus lekat dan mengalir. Hingga akhirnya datang masa keemasan bisnis wisata di NTT seiring munculnya media sosial pada 2010-an dan membaiknya pendapatan masyarakat. Tak heran jika banyak pengusaha melihat peluang dan pengembangan bisnis wisata lewat ora. Nah, itu dia pembahasan mengenai Pulau Komodo dulu dan kini. Sampai di sini dulu ya Lur, Pustaka Mas Kasir, episode kali ini. Mudah-mudahan konten kali ini menambah wawasan kita. Jangan lupa berikan komentar dan masukan Anda terhadap channel ini. Dan ingat untuk like dan subscribe channel YouTube Mas Kasir bagi kamu yang baru bergabung. Terima kasih. Wassalam Mas Kasir, mantep tenan.